Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia pada demonstrasi kontekstual, mata kuliah, Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 4. Sebelumnya, perkenalkan saya Febron Abdul Malik, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Bengkulu. Pada kali ini, kita akan membahas tentang kontekstual Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, di mana yang pertama yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, yang kedua, pendidikan yang berpihak pada peserta didik abad 21, dan yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosial. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia, maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakat selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik abad 21. Pada abad ke-21, pendidikan berfokus agar menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, creative thinking, and collaboration. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan dapat diberdayakan, Merdeka Belajar merupakan gagasan yang memberikan kebebasan kepada para guru dan peserta didik dalam menentukan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik. Praktik pembelajaran yang dapat diterapkan pada abad ke-21 ialah guru dalam proses pembelajaran sebaiknya mendesain kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, memberikan pertanyaan pemantik, memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik, dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru sebaiknya melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, karena sangat penting dilakukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana proses pembelajaran berhasil, dan untuk melakukan perbaikan pembelajaran di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Pelajar Pancasila ada perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menunjukkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang kedua yaitu gotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari bergotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari belajar mandiri yaitu terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran refleksi, pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu kreatif, di mana pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan orisinal. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran abad 21, di mana yang pertama yaitu mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan sapa dan doa, memberi nasihat dan motivasi agar membangkitkan semangat peserta didik. Yang ketiga yaitu memutar video inspiratif dalam kegiatan pembelajaran, menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu membuat penugasan yang membuat peserta didik kreatif dan budaya mandiri. Nah, pada kali ini kita sudah masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi ialah di mana Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 nilai luhur. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia menciptakan kerangka nilai yang menjadi ciri khas dan jati diri bangsa yang perlu dilestarikan dan dihayati nilai luhurnya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik mengetahui bahwa Pancasila sebagai fondasi dalam konteks pendidikan Indonesia yang dituangkan melalui dimensi profil pelajar Pancasila yang diterapkan peserta didik sebagai perwujudan pelajar Pancasila yang tumbuh dan berkembang sebagai pelajar yang belajar sepanjang hayat, berkarakter, berkompeten, dan terampil sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Demikianlah itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang teman-teman dengarkan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan diri saya sendiri. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.